Belakangan ini, lini masa tengah diramaikan dengan kabar yang kurang menyenangkan mengenai pasangan selebritis tanah air yang bercerai. Namun di tengah kabar tidak enak tersebut, ada kisah bahagia yang dibagikan oleh salah satu selebritis tanah air, yaitu Enzy Storia. Ya, tak ada angin, tak ada hujan, secara mengejutkan Enzy pun membagikan momen bahagianya, yaitu pernikahannya dengan seorang pria mapan yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri bernama Maulana Kasetra. Cukup mengagetkan publik. Lalu, seperti apa kemeriahan momen pernikahan Enzy dan Molen? Dan bagaimana pula Desta dan Natasha Rizky yang juga mengejutkan banyak orang mengingat di tengah kabar perceraiannya, tapi justru keduanya pun kompak hadir di acara pernikahan Enzy. Ya, rumah tangga Desta dan Natasha Rizky memang sedang di ujung tanduk. Mengaku lantaran beda usia hingga 16 tahun. Hal itulah yang menjadi alasan keduanya yang akhirnya memilih untuk mengakhiri mahligai rumah tangga yang telah dibina selama 10 tahun. Lalu benarkah ada isu orang ketiga di balik perceraian itu? Atau memang keduanya yang saling mempertahankan ego hingga memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik? Dan bagaimana pula pengalaman Jessica Mila usai dipersunting oleh seorang CEO dan pengacara bernama Yakub Hasibuan yang juga merupakan sahabat Enzy dan Molen. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kabar bahagia yang dibagikan oleh Enzy Storia baru-baru ini seolah menutupi kabar-kabar panas yang memenuhi berbagai media soal konflik rumah tangga selebritis yang berujung perceraian. Bagaimana tidak, pada 20 Mei 2023 kemarin, artis sekaligus presenter Enzy Storia mengakhiri masa lajangnya setelah dipersunting Maulana Kasetra, seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri RI. Tentu, pernikahan Enzy dan Molen yang digelar di The Dharma Wangsa Ballroom Jakarta cukup mengejutkan publik. Lantaran tidak ada kabar apapun sebelumnya. Bahkan hubungan asmara Enzy dan Molen tidak banyak dibagikan ke publik lantaran Enzy sering terlihat tampil sendiri. Maka seperti inilah momen indah yang tergambar dari pernikahan Enzy dengan Molen yang mengusung konsep adat Minang. Pasti akan ku nanti, pasti ketemu samudra. Pasti akan ku for you and I can't let go. Feel the sky fall around me and you don't know. Diamond lights got me hooked on your false hope. Loving you is just like holding on to fool's gold. And I thought that you were someone I could run to. Now I'm left with all the things you said. Tetap lawak. Ini intimate juga gitu. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat yang mau dengerin. Suami dong. Suami dong. Suami.
Ini adalah nunjukin pembuktian buat diri aku kalau selama ini ya aku tuh worth it gitu. Doakan aja teman-teman, dijalanin aja. Menariknya, di tengah pesta pernikahan Enzy dengan Molen, sosok pasangan selebritis yang kini namanya sedang menjadi bahan perbincangan banyak orang soal kabar perceraiannya, yaitu Desta dan Natasha Rizky, justru muncul ke publik menghadiri momen pernikahan Enzy. Ya, Desta dan Caca pun akhirnya tampil ke publik setelah kabar perceraian mereka yang terus disorot. Saat kedatangan keduanya di momen pernikahan Enzy, Desta dan Caca pun terlihat menjadi pendamping pernikahan. Bahkan, Desta dan Natasha yang masih terlihat akrab saat foto bersama pengantin dan juga beberapa rekan mereka, seperti Vincent dan istri, serta Hesti dan sang suami. Dalam kesempatan tersebut, penampilan Desta dan Caca pun langsung menjadi perhatian publik. Lantaran, netizen pun menyoroti ekspresi wajah Caca yang masih bisa tersenyum di tengah badai rumah tangganya, bahkan juga senyum konyol Desta. Menariknya, melihat momen keduanya yang datang bersama di pernikahan Enzy, netizen pun justru mendoakan pasangan ini agar kembali rujuk. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends. I hope it never ends. Cinta yang berbau jarak dan waktu justru menyatukan mereka hingga akhirnya bersama-sama berdiri di hadapan Anda. I wanna know, what are you waiting for? I wanna know. Terus Enzy juga tahu aku circle kecil, sahabat-sahabat aku punya banyak, tapi ya circle kecil terus satu-satu dibawa ke luar negeri, satu lagi dibawa. Tapi makasih ya Molen, tolong jaga adik aku, kalian sering jaga deh. Pokoknya buat kalian selamat berbahagia ya. Kita mau nonton Beyonce, jangan dikasih sate sekarang. No, I ain't looking back. Oh, what do I believe in? Selain harapan dan doa netizen yang menginginkan agar Desta dan Natasha Rizky kembali rujuk, doa terbaik untuk pernikahan Enzy dan Molen pun disampaikan langsung oleh sahabat tercintanya Jessica Mila yang baru saja menikah dengan seorang CEO dan pengacara bernama Yakub Hasibuan yang tidak lain anak dari pengacara Otto Hasibuan. We'll move a little closer. We don't have to burn out in the fire. Doa yang terbaik buat Enzy, semoga bahagia selalu. Secara mengejutkan menggugat cerai Natasha Rizky. Seperti apa keputusan Desta yang menambah deretan pasangan selebritis bercerai hingga kabar tersebut membuat heboh warganet. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi. Di saat beberapa selebritis berbagi kebahagiaan mengenai pernikahan mereka, dunia selebritis tanah air akhir-akhir ini tengah dirundung badai perceraian. Mengingat tidak sedikit kemunculan pasangan artis yang bercerai dengan masalahnya masing-masing. Dan kabar Desta yang menggugat cerai Natasha Rizky seolah menambah deretan pasangan selebritis yang bercerai, di mana kabar ini pun membuat kaget publik. Ya, secara mengejutkan, musisi sekaligus presenter ternama tanah air yaitu Desta tiba-tiba mengajukan permohonan cerai kepada Natasha Rizky setelah merajuk bahtera rumah tangga selama 10 tahun. Bahkan yang mengejutkan,
Permohonan cerai tersebut telah diajukan Desta sejak 11 Mei 2023 lalu melalui sistem e-court ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan cerai itu, tidak ada permohonan hak asuh anak ataupun harta gonogini, di mana Desta pun hanya ingin bercerai dengan Natasha Rizky dan bersedia untuk menafkainya usai berpisah. Adapun agenda sidang perdana antara Desta dan Natasha Rizky akan digelar pada Senin 29 Mei 2023 mendatang, di mana nantinya jika pasangan tersebut menghadiri sidang perdananya, maka majelis hakim pun akan memulai proses mediasi untuk keduanya. Kalau aku sih nggak mau ikut campur, sedih sih sedih, tapi kan keputusan orang kita kan nggak bisa ikut campur gitu ya, lebih mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham. Astagfirullahaladzim, gue nggak tahu, no comment. Gue baru lihat baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-teman ngerti kan? Maksud gue temennya, gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi, mereka lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Gue nggak bisa komen lebih jauh karena gue pun baru lihat tadi di media. Iya kaget gitu. Ya ada lah, namanya rumah tangga naik turun pasti ada ya, cuman kita banyak naik sih ya. Jadi ya tapi yang menyenangkan lah, namanya belajar sama-sama belajar ya, sama menyesuaikan juga, namanya dua kepala jadi satu rumah tangga. Menyenangkan sih, apalagi kita sudah ada anak 3, jadi ya penyesuaiannya so far sih sudah berjalan dengan baik. Ya, pasangan yang telah dikaruniai 3 anak ini pun memang telah menjalani mahligai rumah tangga sejak 10 tahun lalu. Bahkan rumah tangga mereka pun dinilai adem ayem, bahkan jauh dari berita miring. Namun, di balik misteri yang masih menyelimuti keputusan Desta dan Caca untuk bercerai, ternyata mereka pun sudah pisah rumah 1 tahun yang lalu. Bahkan meninggalkan rumah mewahnya yang baru saja mereka tempati. Bahkan, di tengah kabar Desta yang sudah pisah rumah selama 1 tahun itu, beredar sebuah kabar adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Namun diwakili oleh kuasa hukumnya beberapa waktu lalu, secara tegas Desta pun menampik soal adanya orang ketiga, di mana keputusan cerainya adalah kesepakatan bersama. Kapan Bang? Hah? Oh iya, mereka kan ada rumah lagi kan? Oh enggak, maksudnya ini kan rumahnya 2 di sini, seberang-seberangan tinggalnya apa gimana? Enggak. Beda. Oh beda daerah. Bang menegaskan. Kenapa Bang? Rumah ya Bang? Iya, ya. Masih serumah. Di Jakarta Bang? Tahun lalu. Berarti Lebaran kemarin udah nggak serumah ya atau gimana? Kurang lebih setahun ya. Tidak ada pengusiran dari Desta kan maksudnya? Tidak. Orang ini semua baik-baik aja kok. Sejauh ini sudah terakhir kita ketemu tuh ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga mengapa Desta yang mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih sebenarnya. Memang kesepakatan mereka berdua, dan mereka sepakat juga yang mengajukan adalah Desta. Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga ya. Jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Nah, ya itu termasuk itu, tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Kabar bahwa katanya Desta kemarin baru aja jalan ke bioskop itu sama perempuan, itu apakah betul Bang? Mungkin Bang selingkuh, karena lagi marak selingkuh nih Bang di kalangan artis ya. Jadi, gimana nih Bang? Jangan disamain semua dong, itu tidak benar. Maka tadi saya bilang juga, itu hal-hal mengenai itu tidak benar semua. Nah itu kalau masih berkembang terus ya nanti kami akan cadangkan upaya hukum untuk hal-hal seperti itu, karena itu udah memfitnah namanya ya. Pasti. Karena perjalanan mereka ini kan sudah panjang juga, dan sampai ke titik ini pun mereka juga komunikasinya ya sampai sepakat ya seperti ini. Untuk cewek pastikan bahwa kalau yang ke bioskop kemarin bukan Desta ya Bang? Bukan. Terbuka dan
apapun diomongin sih, karena kita terbiasa. Kalau gue nggak suka, gue juga orangnya kayak gitu. Kalau gue nggak suka, gue pasti ngomong. Kalau Caca nggak suka, sebaiknya juga ngomong. Jadi emang kita terbiasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue merasa nggak enak, hati gue nggak nyaman, gue pasti akan langsung ngomong. Caca pun seperti itu. Ada curiga, langsung ngomong. Ya pokoknya intinya adalah komunikasi. Ya itu. Resmi menyandang status barunya sebagai suami istri, seperti apakah kebahagiaan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Meninggalkan kabar kebahagiaan Enzi yang akhirnya menemukan tambatan hati dan mengakhiri masa lajangnya. Kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh Jessica Mila dan Yakub Hasibuan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Ya, kini Jessica Mila pun resmi menikah dengan Yakub Hasibuan dan menyandang status baru sebagai istri. Pernikahan keduanya yang berlangsung dengan baik pada 5 Mei 2023 lalu, di mana setelah acara pemberkatan, resepsi adat keduanya pun digelar dengan nuansa Batak pada 6 Mei 2023. Dalam rangkaian acara pernikahannya itu, Jessica Mila pun tampil begitu menawan. Tak sampai di situ, selang seminggu menikah, Jessica dan Yakub Hasibuan menggelar resepsi dengan konsep modern yang begitu mewahnya. Momen itu pun begitu meriah dengan dekorasi yang megah. Bahkan, band penghiburnya pun mengundang Sheila on 7, di mana momen pernikahan terasa begitu meriah yang dihadiri sederet selebriti tanah air. Lantas, seperti apa pengalaman Jessica Mila dan Yakub Hasibuan yang kini hidup sebagai pasangan suami istri? Kami sangat bersyukur karena teman-teman udah datang juga mendoakan semua. Perasaannya mungkin tentunya sangat senang ya. Sangat senang karena acara pertama dapat berjalan dengan lancar. Dari awal hingga akhir sangat khusyuk, dan kebetulan keluarga-keluarga dekat maupun keluarga yang sudah lama tidak berjumpa tuh datang dari berbagai wilayah. Teman-teman pun tadi cukup banyak, teman-teman saya juga, teman Mila juga. Jadi sangat happy dan akan mengingat hari ini seumur hidup lah. Kita dari awal memang karena tujuannya mau menjalin hubungan yang serius, jadi dari awal kita selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi-misi kita dalam hidup, apa sih yang menjadi fundamental values kita, dan ternyata banyak hal kemiripan, banyak kesamaan, justru banyak kesamaan value, visi-misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya. Cukup banyak ya hal yang buat saya yakin sama Mila. Tentunya banyak yang sudah kita lewati bersama juga. Karena COVID itu juga mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya. Jadi lebih intens kan, ngapelnya jadi di rumah gitu. Karena nggak boleh kemana-mana. Jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah, jadi cukup intens. Yakub itu begitu menghormati keluarga ya, sayang banget sama keluarga, juga dengan keluarga kami, dan yang paling utama adalah mereka selalu berbincang tentang Tuhan, jadi takut akan Tuhan. Mila Manik adalah sosok orang yang tulus, apa adanya, ya. Udah macam-macam, nih mama yang banyak ngobrol nih, ini Romel gitu, oh iya Maya gitu. Dia suka orang yang suka mendengar dan mau semoga kedepannya juga. Cerita Roma, waktu dulu tanya sama Mila apa waktu mau jadi dulu? Oh iya, bukan nih rahasianya. Itu kita makan berempat, mereka mengutarakan bahwa mereka mau nikah. Mereka berencana katanya mau nikah, minta 200. Spontan saya jawab, udah siap nih jadi orang Batak.
Milanya jawab, dia mah sambil tertawa gitu loh. Jadi itu dari ketulusan hati saya spontan. Jadi saya yakin seperti yang biasa saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mohon Tuhannya semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan bisa membanggakan keluarga, orang tua, maupun orang lain dan suka membagi berkat itu yang utama kepada semua orang. Dan jadilah mereka menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Saya heran juga Yakub dan Mila memang mau gitu. Kalau nggak mau mereka boyangnya. Mana mungkin mereka bisa sampai bisa nyanyi, latih sendiri. Biasanya kan ogah-ogahan gitu ya. Kali ini kan all out dia gitu ya. Berarti dari hatinya gitu loh. Lain halnya umpamanya kita suruh-suruh, kita paksa-paksa, itu pasti mereka ngambek-ngambekan gitu. Tapi ya puji Tuhan lah ya, mereka sendiri mau, pengen, dan padahal kita nggak begitu kencang dorong, enggak. Kita hanya tanya gimana konsepnya. Dia bilang apa maunya gimana. Ya tentunya sebenarnya seorang Batak ya mau pesta adat, happy ya, bersyukur pada Tuhan lah. Ya karena saya lihat exposure-nya saya tidak menyangka seperti ini. Kita kan sebenarnya hanya tadi bikin pesta adat biasa aja. Tapi kelihatannya banyak netizen yang begitu gembira memberikan dukungan. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah. Pesta adat kan mungkin sudah menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Supaya anak muda nggak usah malu atau merasa rendah atau merasa apa. Kalau adat itu baik gitu loh. Ternyata kita tampilkan kan bagus gitu loh. Itu sebenarnya tujuannya sih. Jadi ternyata ya bisa terekspos lah adat Batak itu ya dengan baik kan. Dia di sini ya kan. Makanya saya bilang tadi di rumah kan kita mau renovasi ya. Nah, kita setahun ini mau pindah dulu sebentar untuk bisa renovasi rumah ini karena perlu ada sedikit karena biar segar lah gitu ya. Kita juga punya prinsip memang. Saya berusaha sekali dengan keluarga itu kan selalu dekat. Jadi kalau boleh anak-anak saya dekat-dekat sini lah gitu. Jadi anak paling tua saya depan rumah ini. Nah Yakub terserah karena saya di sini rumahnya coba lihat nih berdua nih kami dengan istri dan sepi nih kan. Berdua aja di sini satu rumah begini. Nah kalau Yakub nanti terus mau di sini ya saya senang sekali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.